Oke, balik lagi ke Rantai Usaha Nusantara. Obrolan malam hari ini kita akan masuk ke sesi HR berkaitan sama karyawan kepegawaian, masih sama super HR kita Pak Ferry. Halo semuanya. Ada sedikit berbeda nih. Kenapa pakai kacamata? Karena habis gaji orang ya. Karena persiapan untuk THR. Jadi harus pakai kacamata. Oke. Biar enggak salah gitu. Iya, karena kan ini berkaitan butuh hak karyawan. ketelitian. Ya, hak Jadi pulang karyawan. habis ngitung, habis itu podcast. Oke, terima kasih atas waktunya dan dedikasinya di Rantai Usaha Nusantara. Kita mau bahas, karena kemarin sudah ada tahapan-tahapannya ya, yang mana karyawan sudah masuk dunia kerja yang sesungguhnya nih gitu. Kita mau coba mewakili apa yang jadi keresahannya teman-teman sebagai karyawan gitu. Kemudian hal-hal yang sering muncul di aktivitas perusahaan baik secara personal maupun profesional gitu. Oke. Kalau biasanya yang muncul itu ini Pak Ferry, kedisiplinan paling utama nih gitu. Iya. Kayak dia udah onboarding gitu ya, dia udah ngerti nih culture-nya perusahaan, apalagi dia sering lihat mungkin karyawan yang cukup senior atau posisinya dia lebih tinggi kok berangkatnya agak siangan nih, berarti aku bisa dong gitu. Atau mungkin ada distraksi yang lain gitu. Betul. Sudut pandang dari HR dulu nih sebelum nanti saya yang menyatakan sudut pandang dari seorang karyawan gitu. Oke. Kedisiplinan ini kan sebenarnya secara general ya. Tapi kalau kita bisa spesifikasikan lagi, kalau berkaitan untuk karyawan, kedisiplinan itu ada dua gitu ya. Memang salah satunya adalah yang pertama gitu, kedisiplinan terkait dengan penggunaan atribut. Oke. Dan juga kedisiplinan terkait dengan jam kerja. Oke. Itu yang paling common lah biasanya. Tadi yang dibahas oleh Pak As'ad itu salah satu contoh yang memang kedisiplinan terkait dengan jam kerja gitu. Nah, kalau terkait dengan kedisiplinan terkait dengan atribut dan jam kerja itu masuknya ke culture. Oke. Gitu ya. Karena culture yang dibentuk nanti itu seperti apa gitu ya. Dan juga output ataupun daily yang diharapkan pada sisi karyawan seperti apa gitu. Nanti kita akan bahas lebih rinci lah untuk itu. Nah, kedisiplinan yang kedua gitu untuk di posisi sebagai seorang pekerja adalah deadline. Oke, tugas yang diberikan gitu, apakah sesuai dengan deadline yang diharapkan gitu ya. Oke. Apakah sesuai dengan target yang di set up di awal. Nah, dua hal itu yang memang ketika sudah masuk sebagai seorang pekerja itu harus dipahami gitu. Nah, kita akan masuk yang lebih rinci terkait dengan culture perusahaan gitu. Karena memang culture ini kan sebuah kebiasaan yang pada akhirnya mempengaruhi gimana karyawan, semua karyawan gitu ya, itu bersikap dan juga berperilaku. Oke. Nah, culture ini pun dari sisi VOP HR gitu ya, bahwa harus dibentuk, harus ada guidance yang memang disusun gitu ya, untuk jadi guidance seluruh karyawan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah penggunaan uniform, atribut kerja gitu ya. Atribut kerja itu sedetail mungkin gitu ya, itu memang harus disusun sehingga dari seluruh karyawan itu bisa punya kerapian yang sama gitu ya. Dan beberapa perusahaan pun atribut ini masuk tadi ya, bahwa itu sebagai identitas sebuah perusahaan gitu. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan atribut gitu ya dengan bangga di situ, nah itu akan menjadi sebuah hal yang menarik untuk di eksternal nih gitu. Ada beberapa atribut yang memang dilihat gitu ya, menarik. Salah satunya apa? Atribut BUMN, betul, Pertamina gitu kan. Itu kan sebuah pride gitu ya untuk orang di eksternal. Nah, itu yang harus mulai ditumbuhkan baik untuk perusahaan yang memang baru berkembang atau perusahaan yang besar di situ. Karena itu adalah salah satu identitas untuk internal perusahaan itu sendiri. Oke, kita kupas satu persatu deh ya gitu. Kalau melihat sebuah
company gitu, perusahaan trennya kan berubah nih. Betul. Dulu kayaknya kebanggaan menjadi sebuah karyawan di perusahaan itu kan pakai kemeja, kemudian celana kain, berdasi, pakai jas, bawa koper ya kan. Era-era tahun 80 ke 2000-an mungkin ya, sampai ke 2010 gitu. Kemudian trennya bergeser ya anak-anak SCBD nih yang Casual. ya betul, milenial itu lebih seneng yang casual gitu karena objektifnya adalah kerja dan juga fashionable gitu. Karena kan itu gambaran atau cerminan diri. Akhirnya muncullah ada ya anak-anak skena juga, terutama untuk teman-teman agensi yang mewakili seni tentu kayaknya nggak bisa diatur secara rigid kita katakan rapi, tapi lebih ke fashionable mungkin ya. Betul. Gitu. Kemudian yang kedua co-card atau ID card nih biasanya gitu. Sebagai cerminan bahwa dia karyawan perusahaan A, B dan segala macamnya karena identitasnya muncul lah. Betul. Paling common tuh yang paling gede sendiri biasanya kalau kita bicara agensi itu Creative Fox ya. Itu kan dia punya identitas yang sangat menarik banget gitu. Dia dengan lambang di lanyardnya itu cukup gede banget di situ. Dan memang ya itu adalah salah satu pride gitu untuk pekerja-pekerja yang memang suka di agensi ketika mereka bisa masuk ke salah satu perusahaan yang memang punya identitas yang kuat gitu. Nah, maka dari itu perusahaan ini harus mulai aware untuk membangun identitasnya. Kenapa? Karena resource sekarang ini itu nggak hanya terbatas tapi saling berkompetisi antar perusahaan gitu ya, saling hijack lah bahasanya. Nah itu adalah hal yang memang saat ini dilakukan gitu ya untuk memiliki resource gitu SDM yang sangat potensial di situ dan itu nggak banyak. Mau nggak mau adalah kita harus membangun identitas perusahaan kita supaya orang-orang yang memang rencana kita mau masukkan gitu ya, baik dengan hijack, referral gitu ya. Itu tertarik dengan perusahaan kita. Nah itu yang mulai harus dibangun untuk perusahaan-perusahaan terkait dengan identitas dari perusahaan tersebut. Ranahnya branding ya? Ranahnya branding juga gitu. Makanya branding itu kan nggak berbicara terkait dengan marketing aja gitu ya. Betul. Termasuk perusahaan gitu ya, brand identitas sebuah perusahaan itu harus mulai dibentuk juga gitu. Tapi ini Pak Ferry sepakat nggak kalau makin kecil identitas misalnya kayak co-card atau penanda karyawan itu malah makin kelihatan gitu. Semakin kecil dari logonya. Iya, karena kita cuma ngelihat ini logonya tanpa harus penjelasannya gitu. Itu lebih menarik kadang-kadang. Karena kenapa? Karena memang lebih elegan. Salah satunya adalah yang mulai dibentuk gitu ya terkait dengan identitas, terkait dengan atribut itu di Telkom. Telkom itu mengeluarkan seperti jumper gitu. Jumper yang memang di sini cuma ada logo Telkom. Sudah kayak gitu. Karena memang ya perubahan generasi juga ya, generasi saat ini gitu ya. Dengan tadi yang apa yang disampaikan dengan Pak Asad, lebih suka casual. Sehingga nggak lagi berbicara terkait dengan PDL, PDH gitu kan. Memang ada gitu PDL, PDH untuk kegiatan-kegiatan yang formal gitu. Tapi ada atribut lain gitu yang memang bisa target gitu ya untuk karyawan-karyawan yang memang generasi saat ini gitu. Sehingga salah satunya tadi betul, saya setuju juga di situ bahwa semakin kecil hanya logo aja gitu ya. Itu bisa terlihat di situ bahwa kamu tuh kerja di mana sekarang gitu. Nah, karena itu kan yang fenomena ya, ada logo yang dia kecil tapi idaman mertua gitu. Salah satunya Korpri. Betul. Gitu. Kalau nggak Korpri DPR itu. Kan padahal itu cuma pakai pin. Pin aja, cuman orang udah orang negara nih gitu kan. Idamannya bukan soal identitas lagi itu termasuk juga kompensasi. Iya. Pamor sih lebih. Gitu ya. Oke, masuk ke yang selanjutnya nih, berkaitan sama masalah karyawan. Kalau kita bicara soal kedisiplinan tadi, yang pertama adalah uniform atau identity. Kadang beberapa orang kan ya esensinya apa, yang penting kan kerjaanku gitu. Padahal ada ranah branding yang coba dibangun oleh
perusahaan dan ini akan mempengaruhi personal branding juga gitu. Betul. Yang kedua nih masalah kedisiplinan jam kerja biasanya gitu. Karena memang kita tahu distraksi di luar kantor itu kan banyak ya, ada keluarga, mungkin ada circle pertemanan yang akhirnya membuat jam kerja kita itu sulit untuk dicapai. Kadang fingernya terlambat seperti itu. Karena kan adanya finger juga untuk mengatur kedisiplinan yang otentik dari seorang karyawan gitu. Kira-kira apa aja nih Pak Ferry yang berkaitan sama apa sih yang membuat karyawan itu telat secara esensi bagi HR untuk jadi sebuah alasan yang masuk akal gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan jam kerja juga ini sebenarnya satu hal yang memang menurut HR itu menarik juga gitu ya, dan juga kadang-kadang problematis gitu. Kenapa? Karena memang di HR itu kadang-kadang dituntut bahwa setiap orang gitu ya, itu bisa datang sesuai jam kerjanya. Tapi pada ekspektasinya gitu ya, ada memang beberapa jabatan ataupun golongan level tertentu gitu yang memang sedikit diberikan toleransi. Kenapa? Karena secara aktivitas gitu ya, aktivitasnya mungkin nggak hanya cuma 8 jam kerja. Yes. Bisa full 24 jam. Digital marketing contohnya. Betul, mungkin. Gitu. Makanya kalau terkait dengan jam kerja gitu ya, itu disesuaikan kembali sesuai dengan aturan perusahaan memang. Makanya dari situ adanya guidance kalau seandainya di dalam perusahaan itu paling umum itu menggunakan peraturan perusahaan gitu ya. Nah, untuk jam kerja dari beberapa level gitu ya. Contoh yang memang perusahaan manufaktur gitu, untuk di level-level operasional, jam kerja itu sangat ketat gitu ya, karena memang berpengaruh ke proses produksi yang nantinya pada output akhir di packing. Kalau seandainya dari sisi jam kerja tidak efektif ataupun tidak disiplin, itu impact-nya gitu ya pada keterlambatan ataupun cycle time proses gitu untuk proses produksi. Sedangkan kalau seandainya di perusahaan yang memang agensi tadi, jam kerja itu lebih fleksibel. Betul. Kenapa? Karena tadi ya kalau kita bahas terkait dengan beberapa posisi yang memang kerjanya nggak cuma 7 jam kerja, 8 jam kerja dalam sehari, bisa sampai 24 jam kerja gitu. Makanya yang diberikan adalah flexibility gitu ya. Nah, kita kalau berkata dengan jam kerja tadi, ada banyak faktor memang kalau berbicara terkait dengan manufacturing industrial dan juga hospitality industrial yang memang sangat dituntut terkait dengan ketatnya jam kerja gitu ya, karena kan services dan juga produk gitu kan. Nah, faktor-faktor di sisi karyawan itu menarik banget gitu ya. Dan ada beberapa case gitu yang pernah saya alami juga ketika menjadi HR di manufacturing gitu. Kalau teman-teman tahu sebelumnya kalau kerja di manufacturing itu sebenarnya ya security-nya gitu ya, satpamnya tuh galak-galak gitu. Galak banget memang. Waktu itu saya masih handle di HRGA yang memang membawai juga security ataupun satpam gitu ya. Itu sangat galak. Itu pun dengan security satpam yang galak itu masih ada yang terlambat juga gitu ya. Nah, ketika salah satu case yang saya temui gitu ya, memang nggak menutup kemungkinan gitu ya. Ada beberapa karyawan gitu yang memang berkeluarga gitu, harus mengantarkan anaknya terlebih dahulu. Kalau di sisi profesional kita pasti ya itu bukan urusan saya gitu kan. Semua punya keluarga. Iya, gitu semua kan. punya keluarga dan itu bukan urusan saya gitu kan. Tapi di sisi human gitu kan, ya memang sedikit tadi ya dilematis juga di situ, kasihan juga. Tapi kan kalau kita sudah masuk pada proses profesional gitu ya, nah itu tidak boleh untuk terus-terusan ada. Kenapa? Ketika kita memberikan satu toleransi gitu ya, kalau di perusahaan manufaktur dan juga hospitality gitu ya, ketika kita memberikan satu toleransi di mana mereka melanggar terkait dengan tadi yang saya sampaikan, peraturan perusahaan yang sudah dibuat gitu, akhirnya itu akan menjadi contoh untuk yang lain. Kok yang A boleh, kenapa kami enggak? Nah, seperti itu. Nah, gitu. itulah makanya HR gitu ya membuat terkait dengan regulasi baik berupa peraturan perusahaan ataupun memo internal gitu, itu bisa disosialisasikan secara langsung kepada karyawan
maupun kepada orang-orang yang nanti beraktivitas di dalamnya. Supaya apa? Supaya memang di dalamnya adalah tidak ada toleransi di situ. Dan memang kedisiplinan nomor satu. Meskipun gitu ya, meskipun di sisi lain banyak hal yang memang dapat mempengaruhi sisi karyawan untuk datang terlambat. Yes. Tapi kan itu nggak bisa toleransi kan. Ya. Kalau kita toleransi ya kayak tadi impactnya ya. Saya coba rangkum ya dari POV perusahaan juga, dari POV karyawan juga gitu. Kalau kita bicara soal kedisiplinan itu kadang nggak harus tepat waktu. Kedisiplinan itu adalah sebuah kesepakatan yang coba dibuat dari beberapa pihak gitu. Betul. Akhirnya kan misalnya gini, kita karyawan yang memang tugasnya lembur, salah satunya digital marketing ataupun sales project gitu. Yang harus ketemu sama klien itu after office biasanya. Mungkin sampai larut malam, dan akhirnya memang yang coba kita perhatikan itu adalah kesehatan dari sisinya karyawan. Betul. Gitu. Oke lah, jam tidurnya berkurang. Nah, ketika kesepakatan itu dibuat gitu, tentu HR akan mendengarkan itu. Pasti ya, gitu. Nggak yang kaku gitu. Asalkan dari seorang atasan menginformasikan, kemudian karyawannya juga menginformasikan, saya kira nggak akan ada masalah di situ gitu. Dan mungkin yang kedua ini Pak Ferry, berkaitan sama semangat nih. Gitu, motivasi untuk menjaga kedisiplinan, tepat waktu, berangkat pagi atau hadir di kantor itu kadang kan kita butuh motivasi apa yang mau kita kejar. Betul. Gitu. Kadang-kala orang tuh males lah sama atasan gitu. Males lah sama tim ini gitu, atau mungkin males lah sama klien ketemunya yang ini terus, orangnya ribet dan segala macam. Tentu kan itu balik ke sisi personalnya karyawan ya, yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Kalau dari sisi HR, cara memperhatikannya bagaimana nih untuk teman-teman yang mungkin terwakili masalahnya gitu, untuk hal-hal yang motivasi itu. Oke. Nah, kalau bicara terkait dengan motivasi gitu ya, pasti kan pada proses kerja gitu ya, dengan panjangnya kita beraktivitas dalam perusahaan, pasti dalam satu waktu itu pasti motivasi bisa turun. Gitu ya. Dan banyak hal yang bisa mempengaruhinya gitu. Makanya di dalam HR sendiri gitu ya, itu ada CMC. CMC itu ada coaching, mentoring, dan juga counseling. Gitu. Nah, ketika salah satu karyawan yang memang kita dapat informasi gitu ya, biasanya dari direct user ataupun atasan secara langsung bahwa kok performnya si A ini tiba-tiba turun, kenapa gitu kan? Biasanya achievementnya aman-aman aja gitu kan. Iya, skornya tinggi untuk skornya kedisiplinan. Tinggi, KPI-nya, kemudian kedisiplinannya juga oke, nggak ada masalah gitu. Nah itu kan perlu di assessment terlebih dahulu gitu ya. Perlu dicari tahu gitu ya, apa yang menjadi penyebab gitu ya, motivasinya menurun gitu. Karena di sisi lain gitu ya, kita memang untuk seluruh leader di dalam perusahaan, kita harus membiasakan gitu ya, untuk memberikan motivasi satu sama lain. Karena afirmasi ini kan satu hal yang memang tidak berbentuk tapi luar biasa gitu ya. Makanya salah satu culture untuk di beberapa perusahaan itu ada morning briefing, ada daily huddle gitu. Jadi hampir sama konsepnya, di mana morning briefing ataupun daily huddle itu aktivitas di pagi hari sebelum beraktivitas dalam pekerjaan gitu ya, memberikan afirmasi di situ, menanyakan terkait kendala, kemudian menanyakan terkait dengan impact yang mau diberikan dalam satu hari. Kemudian bagaimana rekanan bisa membantu di situ. Nah itu adalah salah satu budaya. Support, yang memang tim support ya, berarti tim support untuk internal di dalam perusahaan gitu ya. Ini bahasanya apa? Support system di situ. Nah itu kan dilakukan secara konsisten di situ, supaya apa? Supaya memang satu sama lain paham terkait dengan kendalanya, dan satu sama lain bisa membantu kendalanya si orang ini gitu. Nah itu adalah budaya yang harus diterapkan gitu ya. Nah tapi di proses kerja pasti ada salah satu gitu ya orang yang memang motivasinya tiba-tiba menurun. Entah ada punya internal masalah gitu ya, ataupun masalah dengan keluarga, dengan pasangan, macam-macam masalah sekarang gitu ya. Menarik lah juga gitu ya. Karena memang ada satu hal yang
mungkin saya bisa cerita juga ada masalah keluarga gitu. Yang dibawa dalam perusahaan tuh pernah juga gitu. Iya. Sampai istrinya datang juga ada gitu. Sering sih itu Istrinya terjadi. datang kemudian menceritakan terkait dengan masalahnya tuh juga pernah waktu itu. Nah, salah satu yang dilakukan ketika ada dimotivate gitu ya, dilakukan coaching gitu. Kenapa? Kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya gitu. Apa yang membuat motivasi itu turun. Kita harus cari tahu terlebih dahulu. Kalau memang terkait dengan masalah keluarga gitu ya, ya kita harus bicarakan gitu bagaimana proses penyelesaiannya. Tapi bukan dari sisi HR yang menyelesaikan, tapi kita lebih mengarahkan di situ. Kalau memang masalahnya dengan rekan kerja, masalahnya dengan atasan, ya kita buat ruang gitu ya, wadah di mana untuk komunikasi tim. Makanya hal-hal yang dilakukan gitu ya untuk memotivasi tim di situ, salah satunya ada town hall, salah satunya ada building, team building, upgrading di situ. Nah itu adalah salah satu yang dilakukan dalam membentuk supaya satu sama lain gitu ya, itu bisa aware gitu. Nah kalau seandainya satu sama lain nggak punya rasa aware gitu ya, antar rekan kerja, antar atasan dengan bawahan, pada akhirnya gitu, tim yang memang menurun gitu ya motivasinya gitu, itu nggak ada temen untuk berbicara di situ. Tandem lah ya. Tandem, makanya mereka bingung untuk berbicara ke siapa, tidak bisa menyampaikan ke siapa, tidak proaktif juga orangnya gitu kan. Akhirnya menurunlah motivasinya, menurunnya kinerjanya. Makanya salah satu yang dilakukan HR adalah CMC tadi, coaching terlebih dahulu gitu. Ketika kita coaching, kita berikan wadah mereka untuk berbicara, kemudian kita berikan wadah mereka untuk penyelesaiannya baik dengan timnya, kita adakan berbagai program yang memang bisa membentuk dan memperbaiki untuk meningkatkan motivasinya lagi. Nah itu salah satu hal yang memang baik gitu untuk meningkatkan perform si individual kalau berbicara individual gitu. Kesimpulannya di segmen 1 adalah motivasi itu sebenarnya kita ciptakan sendiri ya, persentase besarnya adalah dari kita sendiri gitu. Sisanya memang dari support system tersebut gitu. Kita ada anekdot yang perlu kita sampaikan bahwa di luar sana itu banyak orang yang berangkat petang pulang petang sampai akhirnya muncul meme kan. Berangkat petang pulang petang itu kerja apa dikerjain gitu. Kadang kan itu yang merubah psikisnya seorang karyawan gitu. Apa iya ya aku kok diginiin ya sama perusahaan. Ya kembali dengan apa yang jadi goals kita, goals bersama, baik itu secara personal, secara individu maupun dari tim di perusahaan tersebut gitu. Karena memang sesuatu yang besar itu membutuhkan effort yang besar. Betul. Waktu, tenaga, kayak gitu. Akhirnya memang iya termasuk tadi masalah yang di kerjaan jangan pernah dibawa pulang. Dan masalah yang dari rumah jangan pernah dibawa ke tempat kerja gitu. Karena itu akan sangat mempengaruhi, apalagi mood ya. Buat teman-teman yang moodian ya tentu butuh fokus lebih, butuh perhatian lebih juga. Kita juga perlu rubah supaya tidak mempengaruhi tim dan juga keluarga kita yang ada di rumah gitu. Kita akan lanjutkan di segmen yang kedua. Mantap.